Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang modern seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Itu. Semoga kita menjadi pengikut dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kepada Yunda dulu kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya bisa share screen ya. Atau mungkin dibantu. Mohon maaf sebelumnya saya izin share screen begitu. Nggih Yunda, sebentar nggih, ini masih dianukan ke hostnya. Ya. Udah. Sampun Yunda. Oke. Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ini se-Indonesia begitu. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala keikhlasan. Marilah kita senantiasa memanjatkan, melafalkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali hidayah, banyak sekali petunjuk, rahmat, rezeki, dan lain sebagainya. Dan kita juga diberikan kelapangan hati untuk menerima semua itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga bisa berkumpul, walaupun via Zoom gitu, berkumpul untuk diskusi begitu mungkin ya, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Imawan dan Imawati, atau ini hanya Imawati, saya hanya lihatnya Imawati ya. Imawati. Oh, Imawan dan Imawati ya. Mungkin yang baru datang yang Imawati begitu ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya kemarin dihubungi untuk bisa kita bersama-sama mempelajari tentang atau mengetahui tentang masa depan gerakan dakwah perspektif perempuan begitu. Di sini bukan berarti saya paling pinter, saya paling mengetahui banyak hal tentang itu, tapi mungkin saya cuma mendapat kesempatan yang lebih dulu mungkin ya dibanding teman-teman semua untuk menyampaikan hal ini. Jadi marilah kita berdiskusi. Kalau misalnya ada kurang, ada salah, ya mari kita
berdiskusi bersama begitu. Oke, pada materi ini masa depan gerakan dakwah perspektif perempuan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu memahami konsep gerakan dakwah perspektif perempuan di tengah era disrupsi. Jadi kita memahami dulu, mengetahui dulu apa itu konsep, apa itu gerakan dakwah, apa itu ini ada era disrupsi juga itu seperti apa. Yang kedua baru kemudian kita membaca atau meraba gitu ya masa depan gerakan dakwah perspektif perempuan itu seperti apa, apalagi di tengah era disrupsi seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu memahami tantangan gerakan dakwah perspektif perempuan di tengah era disrupsi. Baik. Yang pertama yaitu memahami konsep gerakan dakwah perspektif perempuan di tengah era disrupsi. Oke, ada dua kata kunci begitu ya mungkin yang akan dipahami di sini, yaitu tentang konsep gerakan dakwah, kemudian gerakan dakwah perempuan begitu, dan kemudian era disrupsi itu. Nah, apa itu gerakan dakwah? Secara umum, gerakan dakwah itu dapat diartikan sebagai setiap aktivitas dalam rangka melaksanakan dakwah Islam untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ini saya kira mudah ya untuk dipahami. Jadi gerakan dakwah itu setiap aktivitas dalam rangka melaksanakan dakwah gitu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ini bisa dalam bentuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga bisa dalam bentuk mencegah dari yang mungkar. Kemudian gerakan dakwah ini secara dalam arti kata gerakan gitu. Gerakan berarti perbuatan, kegiatan, aktivitas atau keadaan bergerak. Nah, kata dakwah sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Ini sudah familiar ya, dan saya yakin teman-teman juga sudah hafal gitu ya, sudah tahu gitu. Yaitu dari kata da'ah, ya da'u dakwatan, yang itu bermakna panggilan, seruan, dan ajakan. Nah, sedangkan secara terminologi, kata dakwah seperti yang didefinisikan oleh H.M. Arifin, dakwah berarti menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Pengertian dakwah Islam dalam pandangannya adalah menyeru ke jalan Allah yang melibatkan unsur-unsur penyeru, pesan, media, metode, dan tujuan. Oke, lebih spesifik lagi nih tentang gerakan dakwah perempuan. Berarti gerakan dakwah perempuan itu merupakan tadi serangkaian gerakan, serangkaian aktivitas, serangkaian perbuatan, kegiatan begitu yang menyeru gerakan dakwah Islamiyah dengan perempuan ini sebagai unsur utama penggeraknya dalam rangka mencapai tujuan dakwah itu tadi. Oke, yang selanjutnya. Nah, dalam kegiatan dakwah atau dalam gerakan dakwah itu tentu ada beberapa komponen, begitu ya. Beberapa komponen. Yang pertama tentu ini ada subjek dan ada objek. Subjek itu kan yang mubaliknya, dai-nya, begitu ya. Nah, objek itu ya berarti jamaah, audiens, kemudian masyarakat, atau mungkin di era sekarang ini gitu kan subjek itu bisa subscriber gitu kan, follower, apalagi ya yang menggunakan media-media sosial.
gitu. Nah, kalau misal perspektif perempuan bisa jadi berarti subjek dakwahnya atau mubaliknya ini adalah mubalik perempuan. Walaupun mubaliknya itu perempuan, tetapi kan tidak tidak menutup kemungkinan objek dakwahnya itu selain perempuan, ya kan? Objek dakwahnya juga luas gitu. Nah, kemudian selain ada subjek, ada objek, maka yang selanjutnya adalah ada di sini metode dakwah atau cara gitu ya. Cara untuk menyampaikan dakwah itu sendiri. Ya, mohon maaf. Ya, yang selanjutnya adalah sumber atau muatan dakwah. Sumber pasti ini bersumber pada rujukan utama ya, Al-Quran dan hadis. Dan juga ada pendampingnya, bisa panduan praktis, modul, dan lain-lain. Kemudian ada sarana atau fasilitas yang digunakan untuk dakwah, yaitu media. Bisa jadi media untuk menyampaikan dakwah. Media tentu ini banyak sekali ya, apalagi sekarang itu kan media sosial pun juga banyak sekali begitu untuk bisa menyampaikan dakwah. Baik. Kemudian, nah ini tadi judulnya saya tiba-tiba tadi ada era disrupsi. Era disrupsi itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, berdasarkan dari referensi yang coba saya cari gitu, disrupsi itu adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru gitu. Dan disrupsi ini memang sudah ada sejak lama gitu ya. Nah, disrupsi itu berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Ini juga bisa terjadi dengan teknologi. Disrupsi itu bisa menggantikan teknologi lama yang mungkin dulu serba fisik gitu ya, tapi juga teknologi dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga lebih bermanfaat gitu. Ini mungkin contohnya banyak ya, kalau yang teknologi lama dengan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital gitu. Mungkin dulu gitu orang mau bepergian gitu kan, menunggu di pinggir jalan, tinggal milih mau naik angkutan umum atau mungkin mau naik taksi gitu, tinggal tunggu di pinggir jalan begitu. Tetapi sekarang kan teknologi juga menggantikan ya, sekarang ada yang namanya Gojek gitu. Yang kalau mau berpergian sebelum keluar rumah kita pesan dulu gitu. Jadi begitu keluar rumah langsung dapat mendapatkan kendaraan. Itu kan yang sesuatu yang lebih efisien gitu ya, dengan lebih jadi kita juga lebih bisa cepat, lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tidak ada yang tidak terdampak dengan disrupsi ini, kecuali adalah orang-orang yang kita bisa benar-benar tertarik untuk berinovasi, gitu. Membentuk kembali model pekerjaan dengan cara-cara yang baru, gitu. Semua pasti akan terdampak dengan disrupsi ini, baik dampaknya negatif apapun dengan dampak yang positif, gitu. Kita oleh karena itu kita harus cerdik berinovasi, harus terus-menerus berinovasi agar kita juga bisa mendapatkan dampak yang positif. Kita pasti akan mendapatkan dampak nih, tinggal dampaknya itu positif atau negatif. Makanya kita harus harus selalu berinovasi, harus selalu
mencari cara baru gitu, membentuk kembali model pekerjaan dengan cara-cara baru. Mohon maaf, mohon izin matikan video sebentar ya. Baik, ya, mohon maaf inilah kehidupan saya yang real. Jadi sambil mengasuh anak gitu, sambil ngomong, ini kebetulan suami saya atau orang lain itu sedang ada urusan di luar, jadi saya tidak bisa menitipkan. Jadi ini sambil saya ajak untuk diskusi dengan kawan-kawan gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Oke. Nah, tadi kan kata kuncinya jadi kita tahu ya, yaitu adalah inovasi. Nah, inovasi ini memang sejatinya itu adalah sesuatu hal yang destruktif, tapi juga sekaligus kreatif gitu. Dari inovasi itu ada yang terdampak negatif, tapi juga ada yang terdampak positif gitu. Karena itulah selalu ada yang hilang, memudar, lalu mati. Tapi ada juga yang tumbuh, berkembang begitu ya. Nah, semua ini tuh menakutkan. Tapi sekaligus bisa jadi membuat kita membentengi diri secara berlebihan. Dalam artian agar kita tidak hanya terdampak negatif, tetapi kita juga terdampak secara positif begitu. Dan itulah disrupsi sekarang ini gitu ya. Nah, kemudian nah ini yang di era atau gerakan dakwah perempuan di era disrupsi ini, jadi kita ada beberapa komponen yang dapat disimpulkan. Yang pertama, perempuan atau sebagai subjek dakwah khususnya perempuan itu memiliki posisi strategis karena banyak peran dan tugas yang mampu dilakukan oleh perempuan. Bahkan peran dan tugas itu kadang hanya mampu dilakukan oleh perempuan gitu. Kemudian yang kedua, gerakan dakwah di tengah era disrupsi ini mengharuskan kita untuk tidak lelah berinovasi dalam menyajikan konten dakwah, metode, sekaligus sarananya agar pesan dakwah bisa sampai tepat sasaran. Nah, itu tadi ya, era disrupsi ini kita harus senantiasa untuk berinovasi dan mengharuskan kita untuk tidak lelah berinovasi dalam menyajikan konten dakwah, dalam memilih metode dakwah yang tepat sekaligus menggunakan sarana yang tepat agar pesan dakwah itu bisa sampai dengan tepat gitu, bisa tepat sasaran begitu. Nah, tentang inovasi pun dibenarkan dalam hal penyajian muatan konten, metode, serta sarana dakwah agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh objek dakwah. Gitu. Kemudian yang keempat adalah memurnikan sumber dakwah. Itu menjadi faktor penting agar narasi konten tidak menyimpang dari nilai-nilai utama yang merujuk dari sumber dakwah tersebut. Nah, tadi inovasi dibenarkan tapi hanya dalam hal muatan konten, metode, serta sarana dakwah agar lebih mudah dipahami oleh objek dakwah. Tetapi kita juga senantiasa memurnikan sumber dakwah gitu, agar
narasi konten itu juga tidak menyimpang dari nilai-nilai utama yang merujuk dari sumber dakwah tersebut gitu. Nah, itulah mungkin ya gerakan dakwah perspektif perempuan di tengah era disrupsi ini. Kemudian bagian kedua yaitu perempuan di tengah era disrupsi ini. Bagaimana kita meraba-raba masa depan atau melihat masa depan itu gerakan dakwah perspektif perempuan di tengah era disrupsi yang sudah mulai ini, bahkan era disrupsi itu sudah mulai dari lama gitu, dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kita untuk melihat masa depan gerakan dakwah perspektif perempuan itu, kita juga melihat apa yang telah dirumuskan oleh Muhammadiyah begitu ya, apa yang telah diagendakan, apa yang telah dituangkan gitu oleh Muhammadiyah. Beberapa materi selanjutnya ini saya mengambil banyak dari ini Tanfis Muktamar Muhammadiyah yang kemarin yang tahun 2015 gitu. Nah, dalam kita lihat yang telah lalu dulu deh. Dalam konteks sejarah di Muhammadiyah generasi awal itu di bawah kepeloporan Kiai Ahmad Dahlan selaku pendiri dan perintis itu banyak mempelopori usaha-usaha pembinaan komunitas atau jamaah di masyarakat. Seperti ada namanya Kismul Arko, itu adalah kelompok putra-putri yang di rumah namanya, yang menjadi embrio lahirnya Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Yogyakarta. Ada juga mungkin siswa Proyo yang itu adalah sebagai embrio lahirnya Aisyah tahun 1917. Ada yang Ahmad Dahlan beserta muridnya, sahabatnya begitu ya, itu juga membina sebuah panduan kan, yang akhirnya muncul panduan Hizbul Waton gitu. Dan lain-lain masih banyak sekali. Ahmad Dahlan juga ada hubungan baik dengan Budi Utomo, kemudian dengan Ahmad Dahlan juga memberikan bersilaturahim gitu dengan Sosok Aminoto, dengan Soekarno dan lain sebagainya. Nah, dan lain-lain komunitas-komunitas lain yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Nah, perintisan awal Muhammadiyah tersebut menunjukkan usaha-usaha langsung membina kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat yang saat ini dikenal sebagai komunitas atau jamaah begitu. Jadi di awal Muhammadiyah generasi awal gitu, memang Ahmad Dahlan itu banyak mempelopori usaha, banyak membina itu komunitas gitu, yang saat sekarang ini disebutnya komunitas gitu. Nah, sehingga secara sistematik dan terprogram, Muhammadiyah pada Muktamar ke-37 tahun 1968 melangkah lebih jauh dengan menggagas dan merumuskan program gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau GDJ yang sudah familiar ya, sudah sering kita dengar gitu. Pada saat ini pertumbuhan atau perkembangan komunitas di masyarakat semakin pesat dan heterogen. Merasakan nggak banyak tumbuh komunitas-komunitas di masyarakat begitu? Rekan-rekan itu baik itu beragam kelompok, ada yang kelompoknya kelompok-kelompok minat begitu kan? Ada komunitas berdasarkan kegiatan, ada komunitas berdasarkan afiliasi sosial baru baik di pedesaan, lebih-lebih ini di perkotaan. Nah, beragam komunitas yang berkembang di masyarakat itu dapat dikategorisasikan ke dalam komunitas-komunitas berikut. Yang pertama adalah
komunitas atas. Yang kedua komunitas menengah, yang ketiga komunitas bawah, yang keempat komunitas khusus atau marginal. Dan yang terkini gitu, yang terbaru itu namanya komunitas virtual gitu ya. Komunitas yang berbasis digital gitu. Komunitas-komunitas ini sebenarnya dibagi dalam komunitas atas, menengah, bawah, khusus atau marginal itu berdasarkan ekonominya gitu. Kalau komunitas atas, tahu lah ya, komunitas yang elit gitu, komunitas yang secara ekonomi sudah mapan, kemudian dia bisa mengakses informasi gitu dengan mudah gitu. Kemudian dia punya pengaruh yang tinggi gitu. Itu adalah komunitas atas. Kemudian yang komunitas menengah ini biasanya ya secara secara ekonomi juga sudah mapan, sudah cukup mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarga, begitu, dan juga mampu untuk mengakses informasi gitu dengan baik. Ini yang komunitas menengah itu biasanya diwakili oleh para dosen, para guru, kemudian PNS, pengusaha, para pekerja profesional begitu. Nah, yang ketiga adalah komunitas bawah. Kalau yang komunitas bawah ini berdasarkan sosial ekonomi, ini adalah dia itu sebenarnya punya pekerjaan begitu. Mempunyai pekerjaan, tapi memang pekerjaannya, dari hasil pekerjaannya itu belum belum begitu mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya gitu ya, komunitas bawah. Nah, kemudian yang keempat adalah komunitas khusus atau marginal. Ini yang komunitas khusus itu yang tadi bisa berdasarkan minat, kemudian berdasarkan aktivitas, berdasarkan berdasarkan kegiatan gitu. Nah, yang kekinian adalah komunitas virtual itu yang di media-media sosial gitu. Saya pikir itu banyak. Nah, gerakan dakwah khususnya perempuan ini, khususnya yang subjeknya adalah perempuan itu akan terus berjalan seiring dengan keberadaan perempuan itu sendiri begitu. Nah, di gerakan dakwah itu juga keluarga begitu sebagai basis utama objek dakwah yang merupakan perjuangan dakwah yang sebenarnya. Jadi perempuan sebagai subjek dakwah gitu, itu juga objek dakwah yang sebenarnya itu adalah keluarga gitu, sebagai basis utama. Dan perempuan pasti punya peranan yang sangat penting sekali, yang sangat berpengaruh besar sekali terhadap keluarga ini gitu, sebagai objek dakwah, sebagai ladang berjuang gitu dalam dakwah gitu. Nah, kemudian keberlangsungan gerakan dakwah perempuan ke depan akan terus berlangsung selama menguasai beberapa kemampuan berikutnya. Karena tadi disampaikan, dan ini juga sudah tercantum di dalam Tanfis Muktamar Muhammadiyah di tahun 2015 kemarin, bahwa ke depan itu pertumbuhan komunitas, pertumbuhan jamaah atau ya komunitas itu tadi itu akan semakin berkembang dengan pesat begitu. Baik di pedesaan, terlebih lagi di perkotaan. Nah, bagaimana kita bisa gitu, atau perempuan itu juga bisa tetap gerakan dakwah. Nah, perempuan itu juga akan terus berlangsung, itu apa yang perlu kita siapkan gitu. Nah, keberlangsungan gerakan dakwah perempuan ke depan akan terus berlangsung selama menguasai beberapa kemampuan berikut. Yang pertama ini kemampuan menerjemahkan pesan dan misi dakwah secara relevan yang membawa pencerahan dalam kehidupan komunitas yang menjadi sasaran dakwah.
Kemampuan yang kedua yaitu kemampuan memahami dan memetakan komunitas dakwah secara lengkap. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk mengorganisasi atau memobilisasi serta mampu mengikuti pemanfaatan media atau sarana sosial dan perkembangannya. Kemudian kemampuan yang keempat yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas. Jadi berbeda komunitas tentu berbeda cara komunikasinya, tentu juga berbeda dengan karakteristiknya. Nah, yang kelima, kita sebagai subjek dakwah itu juga perlu mempunyai kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas gitu. Kemudian yang keenam, kemampuan untuk membangkitkan solidaritas dan kemampuan mengembangkan proses pencerahan yang membebaskan, pemberdayaan dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan. Nah, kemudian setelah kita tahu kira-kira nih di masa depan itu karena nantinya akan banyak bermunculan komunitas gitu, banyak bermunculan komunitas dari berbagai kalangan, dari berbagai usia, dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial. Nah, tentu dengan adanya akhirnya komunitas-komunitas itu juga tidak terlepas dari tantangan gerakan dakwah perempuan itu gitu. Nah, apa saja sih tantangan gerakan dakwah perspektif? Apa saja sih tantangan gerakan dakwah perspektif perempuan di tengah era disrupsi? Yang pertama, perubahan sosial ini pasti ya. Jadi perubahan sosial ini akibat selalu terjadi perubahan sosial. Nah, hal ini diakibatkan adanya globalisasi, percepatan, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika sosial baru yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia di abad ke-21 ini. Kemudian ada tantangan kedua, yaitu dinamika ekonomi, politik, dan budaya. Dinamika ekonomi, politik, dan budaya pasca reformasi yang cenderung serba liberal memerlukan bimbingan dan arahan nilai-nilai ajaran Islam yang membentuk karakter akhlak mulia dan menjadi rahmat bagi semesta. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak bisa kita pungkiri ya, karena pasti akan ada ideologi dan misi dari agama lain. Nah, penetrasi ideologi-ideologi dan misi agama lain yang semakin meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di berbagai lingkungan komunitas, ini juga tidak kalah masifnya gitu. Dengan semakin bertumbuhnya ada komunitas, juga penetrasi ideologi dan misi agama lain juga semakin meluas. Nah, yang keempat itu adalah percepatan inovasi. Tantangannya adalah percepatan inovasi. Perubahan secara cepat pola kebiasaan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik di lini keluarga, pekerjaan, dan lingkungannya. Ini juga kita harus hadapi, kita harus siap gitu dengan inovasi-inovasi, gitu, mempercepat inovasi-inovasi. Gitu. Perubahan secara cepat ini apalagi setelah pandemi ini kayaknya itu perubahan kehidupan masyarakat itu cepat sekali ya, yang tadinya itu misalnya nih kita mau mengikuti suatu kajian ya kita harus datang secara fisik ke dalam kajian itu, kemudian berkumpul secara live, secara langsung begitu dengan orang lain, dengan yang memberikan kajian atau penceramahnya atau mubalighonya. Tapi sekarang ini kan untuk mendapatkan kajian atau mendapatkan informasi-informasi tentang agama Islam dan lain-lain sebagainya, kita bisa
dengan online gitu ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kalau dulu misal ibu saya mungkin atau mungkin juga saya sih, kalau misal mau berangkat ke suatu kajian pengajian ya menyiapkan diri sendiri dulu dan menyiapkan keadaan rumah gitu, karena seorang ibu yang harus menyiapkan rumah, misalnya menyiapkan makanan dulu yang ditinggal, atau menyiapkan membersihkan rumahnya dulu, atau bersih-bersih rumah dulu, itu selesai baru bisa nanti berangkat ke pengajian begitu kan. Tetapi sekarang ini mau mengikuti pengajian banyak yang sudah menyajikan lewat Zoom, menyajikan lewat YouTube. Ikut pengajian juga bisa sambil masak gitu kan, sambil bebersih rumah, sambil ngomong, bahkan yang memberikan kajian atau yang memberikan yang sebagai penceramah pun juga bisa nyambi gitu kan. Ya, tapi ini tidak fleksibel untuk yang ininya ya, yang audiensnya begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit. Ini saya sangat terbuka dengan diskusi. Saya sangat senang gitu jika ada pendapat-pendapat atau mungkin tanggapan gitu dari teman-teman gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan gitu. Mohon dimaafkan. Mungkin begitu Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bunda. Itu tadi penjelasan terkait masa depan gerakan dakwah perspektif perempuan. Penjelasan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Yunda Lulu. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan mungkin dari teman-teman Imawan dan Imawati, ayo kita diskusi, dan jika ada pertanyaan bisa langsung mengaktifkan suaranya. Saya persilahkan. Monggo, apalagi para Imawati-Imawati ini, banyak Imawati nih. Sepertinya banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan ya. Ini ada Imawati Nida, Imawati Novita, Imawati Suyati, Imawati Santi, Imawati Hani. Oh, ada Imawan Eko, Imawati Amalia. Ya, saya persilakan ya. Mungkin selain pertanyaan bisa tanggapan supaya kita diskusi juga dengan Bunda Lulu gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pandangan lain terkait masa depan gerakan dakwah perspektif perempuan seperti itu. Imawati Miratun. Iya Mbak, mohon izin. Iya, silakan. Mohon izin ya Mbak, ini belum bisa on cam. Oh iya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratun Aulia dari PCMM Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, terima kasih Yunda atas penyampaiannya. Tadi saya terkendala sinyal, jadi tidak mengikuti sampai akhir tadi Yunda. Jadi tadi saya sedikit mendengar terkait tentang peluang dakwah perempuan gitu. Tadi disampaikan kalau misalnya perempuan itu punya, kalau nggak salah tadi perempuan itu punya suatu kelebihan di bidang dakwah karena ada sesuatu hal yang memang hanya bisa dikerjakan oleh perempuan gitu. Tadi kayaknya di slide ada yang seperti itu ya Mbak ya. Nah, mohon Mbak untuk dijelaskan gitu. Maksudnya tugas yang hanya bisa dikerjakan oleh perempuan itu yang seperti apa ya Mbak? Apa nanti ini bakal berkaitan dengan gender itu sendiri gitu Mbak?
Mungkin itu cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Imawati Meratun. Mungkin bisa langsung dijawab nggih Yunda Lulu. Kami persilakan. Ya, baik. Terkait tadi ada yang di slide itu ada yang ini ya, yang ada sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan gitu terkait dakwah gitu tadi ya. Iya, Ini Mbak. Kalau saya sih ya mungkin teman-teman ada pandangan lain. Kalau saya sih ini terkaitnya dengan parenting gitu. Jadi kegiatan tentang yang mengasuh anak gitu-gitu ya sebenarnya baik ayah ataupun ibu gitu ya dalam hal parenting itu punya proporsi masing-masing, tetapi ada sesuatu yang itu yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Perempuan atau ibu yang lebih dengan kasih sayangnya, yang lebih dengan kelembutannya itu bisa apa ya? Itu bisa lebih dekat mungkin dengan anak. Nah, tadi kan dakwah objek dakwah yang paling penting itu sebenarnya kan di keluarga ya. Jadi objek dakwah kita itu sebenarnya paling penting itu di anak dulu karena ibu juga merupakan madrasah pertama begitu kan untuk anak-anaknya. Nah itu tuh yang mungkin ya bukan kemudian hanya bisa dilakukan oleh perempuan, laki-laki pun bisa tapi punya proporsi yang berbeda mungkin begitu ya. Atau mungkin ada pandangan dari teman-teman lain, pandangan lain dari teman-teman tentang hal itu begitu. Mohon maaf, jawabannya cukup Indah. Ya, baik. Terima kasih Yunda. Berarti dalam hal ini yang dimaksud yang tadi itu sebagai ini ya Yunda, sebagai orang tua seperti itu. Yang memang ketika anak itu aku masih kecil baru lahir juga akan lebih sering bersama ibunya gitu ya Yunda. Berarti dalam hal ini bukan perempuan secara umum gitu ya Yunda. Ya. Lebih ke apa ya? Orang tua parenting gitu. Gitulah, lebih ke keluarga. Ya. Begitu. Lebih karena kan di masa-masa awal ya, karena masa-masa awal kehidupan seseorang gitu kan dia akan lebih banyak gitu kan berinteraksi dengan ibunya gitu kan. Lebih banyak masa-masa awal lebih banyak ya menyusu begitu kan, dan yang menyusui adalah ibunya, dan itu kan masa-masa untuk mulai kita menanamkan gitu ya, dari yang menanamkan apa nilai-nilai moral dan lain sebagainya begitu kan. Ya cukup Yunda, terima kasih. Ya baik Yunda, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya persilakan. Saya Kak. Oke, monggo silakan. Bentar ya, tak ini on cam dulu. Terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas materinya buat Mbak siapa namanya Mbak Aulia, Mbak
Alia ya. Berkaitan dengan ini Mbak, beliau juga di NA ya. Saya ingin bertanya ya berkaitan dengan perempuan. Nah ini khususnya di saya melihat di ini ya realitas di NA gitu ya. Bagaimana Mbak caranya untuk menjaga konsistensi ya dalam sebuah gerakan perempuan ya, konsistensi atau mungkin membangun solidaritas. Nah karena saya lihat sendiri ini cukup apa ya menjadi PR besar gitu ya. Ya bukan hal yang mudah untuk membangun solidaritas dari perempuan sendiri agar mereka itu sadar bahwasanya kita memang perlu dalam bergerak hal dakwah seperti ini gitu ya. Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua berkaitan dengan ya mungkin ini atas perubahan sosial dan percepatan inovasi. Nah, terlebih di masa pandemi seperti ini, saya lihat apa ya mungkin ya karena walaupun perempuan itu multitasking ya, tapi memang apa ya mungkin Mbak sendiri nanti bisa memaparkan bagaimana kondisi realita yang Mbak sekarang sudah apa ya jalani gitu ya sebagai orang tua, kemudian sebagai aktivis ya. Nah itu bagaimana Mbak caranya memanajemen waktu agar nantinya itu semuanya juga bisa teratasi gitu ya, bisa berjalan, entah itu di rumah, masyarakat, kemudian di apalagi yang masih kuliah ya di perkuliahan dan itu semuanya tidak mengganggu apa ya namanya prioritasnya sendiri berkaitan mungkin dengan anak-anak atau perempuan-perempuan yang masih kuliah gitu ya Kak. Terima kasih, mohon tanggapannya. Ya, yang pertama tadi apa ya? Solidaritas apa yang pertama tadi kemauan untuk juga konsisten berdakwah gitu ya. Ya. Lebih ke kemauan kita atau ke sudah mau tapi belum konsisten. Ya. Nah, kalau menurut saya sih untuk menjadi mubalik, untuk menjadi dai atau untuk kita menyampaikan seruan kebaikan begitu, itu juga tidak melulu kita harus tampil ceramah begitu, tidak melulu kita harus tampil berbicara di depan umum gitu, tapi kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang ada sekarang ini gitu. Banyak media sosial yang bisa kita gunakan sekarang ini. Misal kita bisa menggunakan Facebook atau Instagram gitu untuk membuat konten-konten dakwah nih kalau misalnya kita malu mungkin gitu ya untuk tampil secara di depan orang banyak gitu, kita bisa juga menggunakan membuat konten-konten dakwah itu kan banyak ya sekarang media yang bisa digunakan. Ada TikTok mungkin sama sekarang yang milenial itu yang banyak sekali menggunakan. Kalau saya sih nggak pakai gitu TikTok gitu kan. Nah itu kita juga bisa memanfaatkan. Nah untuk konsisten untuk itu kita juga bisa mungkin membuat jadwal ya, jadwal kita mau menyampaikan apa nih bulan ini kita mau menyampaikan apa topiknya apa gitu di jadwal kemudian dibuat poin-poin. Nah itu dibuat konten untuk disampaikan melalui media sosial mungkin begitu. Kemudian kalau masalah membagi waktu ini juga saya sendiri pun masih PR gitu ya untuk membagi waktu gitu. Apalagi saya punya 2 balita, yang satu masih bayi, masih berusia 4 bulan, yang satu usianya 2 tahun yang aktivitas fisiknya itu luar biasa begitu. Ini juga masih sangat menjadi PR sih untuk saya untuk bisa memanajemen waktu. Nah, akhirnya ya saya baru bisa itu bagi waktu mungkin kalau siang hari khusus untuk anak-anak saya gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan keluarga gitu kan, karena memang mereka sedang butuh didampingi, mereka sedang membutuhkan ibunya untuk hadir begitu misalnya kan. Nah, nanti kalau misalnya mereka sudah tertidur, ini kalau misalnya ibunya nggak tertidur ya, ini bisa baru membaca isu-isu kekinian itu apa tuh, memikirkan apa sih strategi yang harus kita lakukan untuk selanjutnya di gerakan di misalnya DNA gitu. Itu saya sendiri tuh baru bisanya seperti itu begitu loh. Jadi ini juga PR untuk saya sendiri untuk bisa memanajemen waktu gitu. Mungkin ada kalau misal sebagai mahasiswa kan mungkin baru
perannya itu dia baru sebagai tiga gitu ya. Kalau mahasiswa dia berperan sebagai dirinya untuk dirinya sendiri, kemudian sebagai anak gitu ya, dan sebagai anak dalam keluarga, dan berperan di sosial. Jadi saya pikir mumpung nih masih jadi mahasiswa, mumpung nih masih sendirian atau belum berkeluarga, ini bisa memaksimalkan waktu gitu. Setelah berkeluarga, setelah punya anak itu saya baru sadar, oh ternyata dulu waktu saya mahasiswa itu sebenarnya saya punya waktu yang lebih banyak nih. Saya punya kesempatan, saya bisa berpikir lebih banyak nih untuk gerakan dakwah, untuk aktif di NASI atau aktif di IMM atau aktif di IPM gitu. Dan ini baru saya rasakan setelah mungkin punya anak gitu. Oh ternyata setelah punya anak mungkin ada hal-hal yang perlu di mana yang lebih diprioritaskan, mana yang mungkin sebentar nanti dulu gitu, ditunda dulu gitu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Yunda. Gimana Imawati Suyati? Ya, Kak, sudah bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang dari yang lain? Imawati ataupun Imawan? Monggo dipersilakan ya. Sepertinya Imawati Amalia ingin bertanya. Gimana Imawati dan Imawan dan Imawati? Masih ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan lagi dengan Yunda Lulu? Atau mungkin sepertinya sudah tidak ada nih Yunda. Kami ucapkan banyak terima kasih atas penjelasannya materi pada pagi hari ini. Sangat luar biasa dan sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya saya pribadi seperti itu. Apalagi kita selaku Imawati milenial katanya ya. Iya. Saya juga masih masuk milenial gitu. Oke. Siap. Ya mungkin sebelum ditutup dari Yunda Lulu bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik. Ya, jadi melihat dari tadi yang beberapa yang saya sampaikan dan itu juga saya membacanya di Tanfid Muhammadiyah. Saya belum sempat membaca Tanfid Aisyah, mungkin di Tanfid Aisyah, Tanfid Muktamar Aisyah akan lebih rinci. Jadi ternyata di masa depan akan lebih banyak bermunculan komunitas-komunitas begitu. Komunitas apapun, komunitas baik yang secara geografis mungkin secara minat, bahkan komunitas virtual di media sosial. Nah, berdasarkan komunitas-komunitas itu pun Muhammadiyah sendiri juga merumuskan bagaimana berdakwah berbasis komunitas. Nah, kita juga sebagai yang berada di dalam situ juga harus mampu menciptakan inovasi, membuat inovasi-inovasi baru agar gerakan dakwah kita itu atau tujuan dakwah kita untuk mengajak manusia kepada kebaikan itu juga tepat, juga tercapai begitu. Berdasarkan berbasis komunitas-komunitas tadi. Sebagai subjek dakwah, mungkin subjek dakwah perempuan pun kita juga harus meningkatkan kemampuan kita untuk selalu berinovasi. Kayaknya sih dari tadi kuncinya adalah kita harus mampu untuk senantiasa berinovasi begitu. Nah, ini juga mengingatkan untuk diri saya sendiri terutama, dan saya mengajak kepada teman-teman semua yang masih milenial juga gitu untuk
kita dapat mampu berinovasi dan mampu memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, memanfaatkan media sosial mungkin yang ada sekarang ini untuk dakwah-dakwah kita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya, lagi-lagi kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi di agenda Pondok Ramadan Al-Maghribi Online yang kedua yang diselenggarakan oleh PJMM Bantul gitu ya Yunda. Semoga bisa bergabung kembali dengan kami di agenda-agenda selanjutnya seperti itu. Selanjutnya terima kasih juga buat Imawan dan Imawati yang sudah berpartisipasi bergabung untuk mengikuti agenda Pondok Ramadan Al-Maghribi Online ini. Mungkin tadi sebelum dibuka saya lupa untuk memulai membaca basmalah ya. Sekarang marilah kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya pribadi selaku moderator banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan ataupun kesalahan milik saya pribadi. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisa bilhaq wa tabiqil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.